Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Ustazah semua, bagaimana kabar anak Ustazah hari ini? Ustazah berharap anak Ustazah semua selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran meskipun dalam keadaan berpuasa. Nah anak-anak Ustazah, pada pembelajaran BMR kita kali ini kita akan belajar tentang alat ukur menggunakan tangan. Nah anak-anak Ustazah, sebelum kita belajar, kita mengucapkan doa sebelum belajar dulu dengan diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga anak Ustazah dipermudahkan oleh Allah untuk menerima pembelajaran yang Ustazah berikan. Sekarang anak-anak Ustazah silahkan simak video dari Ustazah ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan anak Ustazah mampu menyebutkan nama satuan ukur benda dengan menggunakan tangan. Baiklah, anak Ustazah, silakan simak video pembelajaran ini. Ukuran tangan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari kegiatan mengukur, seperti mengukur tanah. Orang-orang menggunakan meteran untuk menentukan luasnya, atau ketika membeli beras di kedai, orang-orang menggunakan timbangan untuk menentukan beratnya. Nah, namun sebelum alat ukur ditemukan, orang tua kita dahulu menggunakan tangan sebagai alat ukur untuk mengukur panjang, luas, dan sisi. Nah, anak-anak Ustazah, mari kita lihat ragam ukuran dengan menggunakan tangan. Yang pertama ada ukuran panjang. Nah, pada ukuran panjang ini ada yang pertama yaitu inci. Inci merupakan ukuran dari bagian tengah hingga ke ujung jari jempol. Selanjutnya, yang kedua adalah jari. Pada ukuran panjang jari merupakan ukuran dari pangkal hingga ke ujung jari telunjuk. Nah, yang ketiga adalah jengkal. Jengkal merupakan ukuran dari ujung jempol hingga ke ujung kelingking. Seperti gambarnya, jempol sampai ke ujung kelingking. Nah, selanjutnya yang keempat adalah hesta. Hesta atau biasa disebut juga dengan hasta merupakan ukuran dari siku hingga ke ujung jari. Nah, perhatikan pada gambarnya. Jadi, dari siku kita hingga ke ujung jari itu disebut dengan hesta atau hasta. Alat ukur panjang yang kelima adalah depa. Depa yaitu ukuran dari ujung jari tangan kanan hingga ke ujung jari tangan kiri. Nah, seperti kita merentangkan tangan. Jadi, rentangan tangan kita disebut juga dengan depa. Nah, anak-anak Ustazah, kita masukin ke yang B yaitu ukuran besar. Nah, pada ukuran besar ini yang pertama adalah lengan. Lengan yaitu ukuran besar suatu benda yang sama ukurannya dengan lengan. Lengan kita ini bisa juga disebut dengan ukuran besar. Nah, kemudian yang kedua adalah telapak tangan. Telapak tangan adalah ukuran besar suatu benda yang lebarnya sama dengan telapak. Telapak tangan kita ini bisa dijadikan sebagai mengukur besar. Nah, selanjutnya selain lengan dan telapak, yang ketiga adalah peluk. Peluk yaitu ukuran besar suatu benda yang sama besarnya dengan ukuran dapa yang melingkar atau dibulatkan. Nah, misalnya kita mengukur batang pohon, besar batang pohon. Nah, bisa kita gunakan dengan peluk. Berapa peluk kira-kira
batang pohon tersebut. Nah, pohon itu berarti kita perlu dulu untuk mengetahui besarnya. Nah, itu contohnya. Kemudian yang C adalah ukuran isi. Nah, pada ukuran isi ini terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah cubit. Cubit yaitu ukuran sejumlah cubitan ujung jempol dan telunjuk. Nah, jadi ujung jempol dan telunjuk kita ini ketika kita mengambil sesuatu, contohnya kue, disebut juga dengan cubit. Berapa cubitan kue yang kita ambil. Nah, seperti itu orang-orang pada zaman dahulu untuk mengukur isi. Selanjutnya yang kedua adalah jumput, yaitu ukuran sejumlah tautan 5 ujung jari. Nah, jumput ini seperti gambarnya, nah Ustazah bisa lihat ketika kita mengambil sesuatu, bisa kita menghitungnya dengan jumput. Berapa jumput? Misalnya kita mau mengambil garam. Nah, garam itu kita ambil dengan ujung jari kita kelima-limanya. Nah, berapa jumput yang kita butuhkan? Nah, seperti itu cara mengukurnya. Selanjutnya, yang ketiga ada kepal. Kepal yaitu ukuran sejumlah isi di dalam telapak tangan dan 5 jari tangan yang digulungkan menyerupai tinju. Nah, kepal ini seperti kita mengepalkan tangan jika kita ingin menghitung jumlah isi dari suatu benda. Kita bisa menggunakannya dengan kepal. Berapa kepal yang dibutuhkan? Dengan kita menggulungkan telapak tangan kita seperti pada gambar ini. Nah, yang keempat adalah suap. Suap ini ukuran khusus untuk makan. Nah, Ustazah pasti sudah tahu kan? Ketika kita memakan menggunakan tangan, nah suapnya itu seperti pada gambar ini. Berapa suap? Misalnya kita mau nyuapin adik kita, kira-kira sudah berapa suap kita menyuapinya. Nah, seperti itu untuk menentukan ukuran isi menggunakan suap. Tapi suap ini khusus untuk makan ya. Selanjutnya, yang kelima ada genggam, yaitu ukuran wadah jari dan telapak tangan untuk mengambil benda yang padat dan halus. Biasanya genggam ini digunakan untuk mengambil benda yang padat dan halus seperti pada contohnya, misalnya kita mau mengambil batu. Berapa genggam batu yang kita butuhkan, atau misalnya beras, berapa genggam beras yang akan kita butuhkan. Jadi kita mengukurnya dengan genggam. Nah, besarnya itu adalah benda yang ada di dalam genggaman kita. Nah, makanya genggaman setiap orang itu berbeda-beda. Maka alat ukur ini digunakan pada zaman dahulu meskipun setiap orang memiliki genggaman yang berbeda-beda, namun tetap digunakan karena orang-orang pada zaman dahulu belum mengetahui alat ukur untuk menentukan isi. Selanjutnya adalah tadah. Nah, tadah ini yaitu ukuran sejumlah telapak tangan serta jari tangan kiri dan kanan yang ditautkan. Sama seperti kita menadah atau berdoa. Nah, kalau kita berdoa, kita menadahkan tangan. Nah, seperti itu juga lah tadah untuk mengukur sejumlah benda menentukan isi. Nah, tadah ini disebut juga dengan tampung. Jadi, tadah ini masih digunakan ya, sampai sekarang pun semua alat ukur ini masih kita gunakan, namun hanya di tempat-tempat tertentu dan pada benda-benda tertentu saja. Nah, anak-anak Ustazah, kegiatan mengukur ini sangat mudah dan tidak diperlukan alat ukur tambahan. Oleh karena itu, bahkan sekarang masih digunakan seperti yang Ustazah katakan tadi ya, masih digunakan, namun tidak semua orang dan tidak di semua tempat, tergantung dengan situasinya, tergantung dengan kebutuhannya. Nah, baiklah anak-anak Ustazah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ragam ukuran dengan menggunakan tangan. Itu yang pertama ada ukuran panjang yang berupa inci, jari, jengkal, hesta, dan depa.
Yang kedua, ukuran besar yang terdiri dari lengan, telapak, dan peluk. Dan yang ketiga, ukuran isi yang terdiri dari cubit, jumput, kepal, suap, genggam, dan padah. Baiklah, anak-anak ustazah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ini kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita kali ini. Nah, anak-anak ustazah, itulah tadi pembelajaran budaya Melayu Riau. Nah, pada bab ini kita membahas tadi tentang alat ukur menggunakan panjang. Banyak sekali ya alat ukur yang digunakan orang-orang pada zaman dahulu. Nah, bahkan sampai sekarang juga masih digunakan. Nah, anak-anak ustazah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.